Makanya di dalam Al-Quran tingkatan tauhid itu ada 4, Pak. Yang gelap ini mohon maaf loh ya, saya hanya kasih nasihat, tidak menyalahkan tapi kasih nasihat. Jangan dimaknani saya mencaci, jangan. Saya cuman kasih nasihat terhadap yang gelap. Jangan dimaknani saya mencaci dan lain sebagainya. Di sini Bapak ikut tauhidnya la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa. Wis golongan sinten sing la ilaha illallah dan huwa? Mohon maaf, golongan kita yang masih menganggap Allah itu gaib, Allah itu samar. Olehnya samar disebabkan karena di dalam jagatnya ruh atau hati ini masih bertumbuh yang namanya pohon hubus syahwah. Pohon hubus syahwah itu nanti kalau berbuah hasud, riya, iku buahe takabur, sum'ah, seneng ngeduwong, seneng mitnah wong dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengerti saudara kita, tetangga kita dapat rezeki Allah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Oleh karena gara-gara persoalan antara anak tukaran, ya, akhirnya gak wawuh, akhirnya musuhan. Begitu terjadi tuh Pak ya, gara-gara batas tanah, merasa tanahku itu kepangan sana, yang sana merasa kepangan sini, akhirnya mengundang pamong, ya, pamong desa, pemerintah desa diukur tiba enggak, akhirnya permusuhan enggak, musuhan. Loh, ketika yang kau anggap musuh bagimu, tetangga atau saudara, dia dikasih Allah rizki, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Apa komentar Anda? Paling kredit gitu, paling dapat warisan, mandar nubru'o, pokoknya gak seneng nih hati. Gimana? Iku akibat pohon yang ada di hati namanya hubus syahwah itu belum kau bongkar, akhirnya berbuah hasud. Ini ku ngomong Pak nang tanggane, yuk ikan lo kredit aku roh, padahal ikan. Aduh lala po lu ya ngomong ngono, mbok yo ngene, alhamdulillah ya Allah, tonggoku bisa tuku mobil, mbok pilih, barangkali nanti aku sakit gak jauh-jauh pinjem. Gitulah enak toh ya. Ngapain mandar rugo rusao lah, karena awal memang sudah ada permusuhan. Nah, kalau permusuhan aman-aman saja, tapi bosok permusuhan udah. Bapak Ibu, sampai kapan kegelapan itu? Wis Gusti Allah aweh petunjuk supaya kegelapan di dalam hati jagat ini akan menjadi terang. Apa? Naikkanlah tauhidmu, naikkanlah tauhidmu di syariat thariqah untuk ke hakikat nanti. Kita tauhid Pak sing terang, la ilaha illa anta, la
ilaha illa ana. Anta kamu, ana saya. Kalau ini Allah itu nama, udah nggak tahu Pak, nama tahu namanya toh, tapi orangnya tidak tahu. Gelap terus wujudnya Allah bagi kita. Terus huwa, dia itu kalau kita bicara dia gak mungkin toh di forum, gak mungkin. Dia itu yo senengane sukanya itu rokokan herbal. Berarti kita bicara dia, orangnya tidak ada di sini. Nah gitu toh. Itu dia, huwa. Berarti jauh. Makanya kita dulu itu sering toh Pak terbiasa kalau kita bicara tentang Allah. Yus dipasrahno nanggone sing ngecat Lombok sana. Nah gitu toh. Bicara Tuhan mesti tangannya ke atas, gak mungkin kita serahkan pada Tuhan ini, gak mungkin. Apa? Berarti jauh Pak. Allah jauh pada kita, padahal sesungguhnya Allah itu berserta dirimu, di zahirmu, di dalammu, itu Allah semuanya. Cuman bagaimana kita membongkar yang dianggap rahasia ini biar tidak menjadi rahasia. Bagaimana caranya kita membongkar yang asalnya gelap menjadi terang. Lah gitu loh. Akhirnya Allah menjawab di dalam surat Al-Imran. Buka Al-Imran. Ayat 31. Ya mohon di cross check pek ono salai jenenge wong iku. Al-Imran 31. Allah katakan, santai Pak nggih. Ya sing merokok silakan merokok. Ampun sepaneng-sepaneng. Ngoten. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, katakan terhadap umatmu, ajarkan ilmu-ilmu dari aku, petunjuk-petunjuk aku kasihkan, ajarkan dua ajaran terhadap umatmu. Di situ dikatakan, bila mana hai kau umatku cintamu diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti? Bila mana kau betul-betul cintamu diterima Allah, hidup sehingga dijadikan sebagai kasihnya, ikuti aku. Nah, pertanyaannya di situ, ngikuti Muhammad yang bagaimana? Muhammad biyen mboten zaman bin Abdillah mboten menangi kenabian, ngoten ya. Muhammad zaman khalifah tidak menangi. Sekarang Muhammad yang kumaksud di sini adalah tabi'in as-solihin yang membawa ajaran dan tongkat dari Rasulullah langsung. Apa itu? Hakikat. Jikalau kau cintamu diterima Allah, kau dijadikan kekasih, fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti Rasulullah yang bagaimana? Ada dua ajaran Rasulullah yang tidak pernah disampaikan di tengah umum kecuali cuma satu. Apa? Ajaran Rasulullah syariat dibuat menata jasad supaya jasad itu berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Hablum minan nas. Cah maghrib cah, ayo do sholat nang masjid. Wis kutuk ono sing gak gelem sholat, dibenci enggak? Dilok nih karena tidak
hablum minanas. Nggih. Wis. Ini nanti bagaimana? Ya wis. Nanti terserah kita masing-masing. Kita di dalam kampung ada istilah kumpulan RT lah itu ya. Apa? Misalkan istighosa atau apa itu? Udi-udian. Udi-udian itu arisan loh. Arisan. Kita sudah diparani Pak RT. Terus kita nggak ikut campur di situ, dirasani nggak? Iya. Berarti sosialisasi kita terhadap masyarakat itu berkurang. Lah, ilmu syariat itu dari Allah diturunkan ke Muhammad untuk membimbing umat itu supaya hablum minanas, hubungan antara sesama manusia itu biar berakhlakul karimah, disebut akhlak istimaiyah. Udah satu. Ditata hukum syariat itu supaya umat Islam Indonesia ketika jasad sholat biar nggak menghadap ke timur, biar menghadap ke barat karena kiblatnya ada di barat. Ditata. Habis berdiri ruku, gak langsung sujud. Ilmu syariat itu mengajarkan di situ, biar nggak salah. Habis berdiri langsung sujud duduk, biar gak seperti itu. Ditata dengan rapi. Padahal berdiri ruku sujud duduk adalah olahraga. Sampean takoki nangoni para dokter. Geraknya kita ruku, geraknya kita duduk sujud, itu ada nilai plus miturut kesehatan. Dengke sampai di situ. Udah. Yang kedua, ajaran Rasulullah yang tidak pernah bahkan nyun sewu pernah tapi tersimpan rapi, tidak pernah saya katakan mulai zaman Sa'ba'dani Sayyidina Ali sampai tahun 2014 iki disingitkan apa? Disembunyikan. Apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Itulah ajaran hakikat supaya bisa nuju makrifat. Itu pendidikan sistem peradaban untuk ruh, bukan jasad loh Pak ya. Nek jasad itu adalah sistem ilmu syariat, kalau ruh itu ilmu hakikat. Yang terkenal adalah dinut tauhid, agama yang bertauhid, agama yang mengesahkan Allah, mengesahkan hidup itu. Lah, beliau ini Pak ya, memegang dinul haq itu ibarat laksana memegang bara api. Tatkala digegem rapat panasnya luar biasa, artinya disampaikan, bayuh yang berkomentar ahli kitab, zalika dzulalatun, itu sesat. Lah gitu toh. Yas'alunaka anir ruh, dasarnya itu. Muhammad tatkala umatmu bertanya tentang ruh, katakan kalau ruh itu urusan Allah. Akhirnya mereka jadikan sebagai dalil siapapun yang membahas tentang ruh itu sesat. Nyun sewu Bapak, apa bisa wong gelap iki nyawang Allah di dalam diri saya? Gak bisa. Kalau jujur kita letakkan pada persoalan yang benar, apa bisa saudara mukhlason itu bisa ngoceh tototuet ini manuk ya, berkata tentang ruh manakala dalam diri saya tidak ada Allah?
Bisa enggak? Enggak bisa. Berhubung mereka melihat dohirnya makhluknya rupa saya, maka dianggap keluar dari ayat Al-Quran tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Coba kalau sedikit aja dengan sadarnya hatimu, kalau tidak ada Allah pada diriku, apa bisa saya berkata sendiri? Nggak bisa. Hanya mereka yang sudah didudukkan Allah di teranglah akan bisa melihat dengan nyata sesungguhnya yang mengajarkan ini, sesungguhnya yang bertausiah ini, sesungguhnya yang menjabarkan ajaran dinut tauhid tentang ruh ini adalah Allah Subhanahu. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Tanda-tanda orang yang sudah duduk di sini dikatakan di dalam kitab Hikam adalah orang yang sudah makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Adapun orang-orang yang dikatakan orang yang sudah sampai pada Allah dan jagatnya hati ini sudah terang, dia tidak punya satu iman dan keyakinan atau mengakui kalau dirinya yang bertausiah, kalau dirinya yang sholat, kalau dirinya yang melakukan segala hal apapun. Bal yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Balik di dalam hati panjenengan itu mengukuhkan, mengimani, meyakini yang berperan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Pohon yang rindang di sini sudah lebar atau sudah musnah. Akhirnya kosong Pak. Kula jenengan antara kula ini kosong Pak. Gini. Ya ini, dan ini ada di dalam diri kita dan di luar kita, dan ini juga ada di awal dan akhir persoalan apapun. Terus pemantapannya nanti bagaimana? Engko disik gampang. Kita bicara tentang ini dulu. Yes. Allah katakan di dalam surah Al-Imran tadi, apabila kau mengikuti Muhammad tidak hanya di syariatnya tapi juga di hakikatnya, maka yuhibbukumullah. Terus ayat tadi, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Allah akan terima cintamu sebab kau sudah lepaskan cintamu tadi dengan hubbus syahwat. Jadi Allah akan menerima panjenengan ruh sebagai kekasihnya, manakala ruh setelah berselingkuh terhadap hubbus syahwat itu dia lepaskan, baru Allah terima. Yuhibbukumullah. Bila mana kau sudah tidak mencintai selain Allah, yuhbib, maka Allah akan menerima cintamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni kesalahanmu ketika kau bercinta kasih dengan kesenangan dunia. Udah dimaafkan Allah. Sebab innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Ini akhirnya teranglah Pak. Yang menutupi, yang menghijabi, yang menggelapkan tentang masalah jagati ati sudah hilang. Selanjutnya akan terang benderanglah jagati atimu terhadap Allah. Lah sekarang yang perlu panjenengan siapkan itu bagaimana?
saat hatiku ini belum bisa menerima hakikat. Sebetulnya Pak ya, ada beberapa alasan kita belum bisa menerima ajaran Rasulullah dinul haq iku. Apa? Pertama, sampean delok ke belakang zaman sampean biyen. Pertama, karena kita kadung sudah didoktrin ya dengan ajaran-ajaran dan iman tentang masalah selain Allah. Disuruh beriman untuk melihat selain Allah. Contoh, misalnya manuk niku puter iku bunyi uzkurullah, jenengan disemrap uzkurullah. Sampean iki dikongkon yakin bahwasanya yang keluar suara itu adalah burung. Sampai wis kadung didoktrin untuk beriman terhadap selain Allah. Itu loh Pak, mohon maaf, kita waktu akil balik kan diajarkan oleh guru-guru kita di dalam ilmu syariat toh, gitu. Di situ kita disuruh untuk mengaku-ngaku kalau kita yang melakukan. Kalau kita belum melakukan, kalau kita melakukan, kalau makhluk yang melakukan, itu pertama. Kedua, sang pembimbing kita yang mendoktrin kita itu pada saat itu Bapak mengatakan bahwasanya ajaran hakikat itu sesat. Nyun sewu nggih. Nyun sewu. Apa mungkin fatwa mereka dikatakan sah? Statement mereka dikatakan sah bahwasanya ajaran hakikat itu adalah sesat sementara mereka belum mengerti di dalamnya bagaimana. Nek miturut kula mboten sah. Saya laksanakan gini, saya ibaratkan gini. Apa mungkin saya itu komentar saya dianggap sah bahwasanya di dalam rumah ini ada isinya kulkas, ada macam-macam, sementara saya tidak pernah masuk di dalam rumah. Oh, di dalamnya ada toyol. Oh, di dalamnya ada kulkas, ada TV, macam-macam. Tidak sah Pak, karena rumah ini tertutup buat saya dan saya berkomentar di luar. Tidak sah Pak, mesti salah. Di dalam kamar itu ada apapun, dia tidak ada alasan yang dibenarkan untuk mengatakan di dalamnya ada apa. Nggak bisa. Sing afsah berkomentar itu adalah mereka yang sudah pernah masuk di dalam rumah, baru cerita di luar. Iya, di dalam itu ada kulkas menghadap ke sini, terus apa namanya, stream bed saya menghadap ke sini. Udah paham karena jenengan tiap hari ada di dalam rumah. Laksana seperti itu. Jadi nggak bisa dibenarkan. Mereka yang belum mengerti tentang hakikat makrifat berkomentar itu sesat. Oleh karena sudah kadung biasane Pak, sing gurune ngomong sesat, santrine ya ngomong sesat, akhirnya ngoten. Dan semuanya loh atas dasar katanya, belum membuktikan sendiri. Katanya semuanya itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sampeyan ya jangan merasa
terganggu dengan suara ini, ya. Karena itu siapa? Allah tahu. Allahnya di situ. Muncul suara melihat Allahnya. Nah, ini sampai tidak akan protes apabila sudah hatinya terang beneran. Bapak Ibu hadirin, kalau kita bicara bagaimana caranya kita membongkar yang namanya pohon sudah bersemayam di sini, pertama ikuti Rasulullah, jadikan gurumu, jadikanlah Muhammad itu sebagai gurumu yang membimbing tentang hukum hakikat. Setelah hukum hakikat jenengan terima, pasti di situ ada petunjuk dari guru mang. Ini saya katakan sebagai guru akhirat, akan membimbing panjenengan, dan panjenengan akan dibimbing tentang bagaimana caranya membongkar ini. Otomatis tidak terlepas dari zikir. Itu caranya untuk membongkar. Surat Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Bila mana kau ingin membongkar ini, membongkar pohon hubus syahwah di dalam hatimu, maka perbanyaklah kau zikir. Zikir yang bagaimana yang ku maksud untuk bisa membongkar ini? Bukan zikir jahri, bukan zikir sirri, harus zikir sirul asr dan fana'u dzikri ini. Ini nanti yang akan kujelaskan untuk pemantapan bagi panjenengan yang sudah hatinya itu walaupun tidak terang, yang jelas sudah kau robohkan, tapi belum kau keluarkan. Bapak Ibu hadirin, saya berpesan terhadap yang masih gelap sampai sekarang, lebih-lebih yang belum mengenal tentang tauhid yang la ilaha illa anta dan ana. Dulu sudah mengenal tentang tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Secara zahri, zikir jahri niki di dalam hukum syariat diterangkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuklah kau di dunia thariqah akan diajarkan zikir huwa, mengikuti napas keluar masuk, atau zikir khofi atau zikir sirri. Hati disuruh untuk mengatakan Allahu 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 Allah. Tapi ingat, ini tidak akan bisa memukul mundur ini, tidak akan pernah bisa membongkar pohon-pohon hubus syahwah di dalam hati kita, nggak akan pernah bisa. Nanti Anda akan masuk di dalam zikir sirul asr, barulah itu akan sedikit demi sedikit membongkar pohon-pohon yang menjadikan gelapnya hati kita pada Allah. Bagaimana? Oke, Bapak Ibu, ini untuk pemantapan khusus kangge jenengan yang sudah berjalan zikir sirul asrornya. Apa itu? Wis, anta itu kamu. Cuman bahasa Arab anta, bahasa Indonesia adalah kamu. Ketika saya berbicara terhadap seseorang bahasa kamu di depan kita atau jauh di depan, berarti itulah Allah sudah dekat pada kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu melakukan zikir. Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Pagi, siang, sore, malam Muhammad, sibukkanlah hatimu hanya mengingat padaku. Mengingat. Urusan jasad kamu makan, urusan jasadmu minum, urusan jasadmu merokok, bekerja,
urusan jasadmu itu campur dengan anak dan istri, silahkan. Urusan jasadmu bersosialisasi dengan masyarakat, silahkan. Tapi satu Muhammad, pegang teguh tali Allah, pegang teguh zikir. Jadikanlah fasilitas tadinya itu yang kuhadapkan terhadapmu sebagai batu loncatan untuk mengingatku. Temui aku di situ. Jenengan makan, ingat kamu. Aku mandi, ingat kamu. Lagu ini sinten niku? Wonten lho Pak, lagu pop niku. Maggie Jet. Pop kok prasaku lo biyen muklas adi nggih estri kok estri ya nggih memorine dibuka maneh lagu niku. Loh, sebab Allah itu yo gak ning masjid tok Pak, gak ning pengimaman tok ndak. Kan Allah sudah katakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau beraktivitas jasadmu, dimanapun kau menghadapi kondisi apapun jasadmu, di situ ada wajahku, ada wajahku. Oleh karena hati panjenengan itu sudah gempur niki pohon iki, maka yang nyata itu bukan makhluknya. Bagi hatimu yang nyata itu adalah Allah. Wis, kalau anta itu dekat Pak, iki proses jenengan dzikir sirul asrar. Sirul asrori. Apa zikir sirul asrar niku? Zikir yang sudah tidak ngucap Allah Pak, tidak ngucap enggak ngucap, diem. Apa? Pertama adalah rasa. Setelah rasa melihat atau nyata. Yang ketiga adalah menyatakan. Rasa inilah yang dimaksud pintu su'arun basiroh. Jenengan diem, tapi hati masuk di dalam rasa untuk menyatakan hidup yang mengeluarkan dan memasukkan napas. Ruh masuk terhadap hidup yang berperan menggerakkan seluruh alam iki. Hanya dengan rasa atau iman itulah nanti Anda akan di bumi hanguskan yang namanya pohon-pohon hubus syahwat ini. Jadi udah lakukan rasa itu di dalam hatimu. Rasa itu iman. Yakino sira kabeh bahwasanya hidup itu wujudnya Allah, titik. Ngoten lho. Dan hidup itu di segala hal apapun. Dan hanya hidup itu yang berperan di segala hal apapun. Udah hati sampean kudu iman kuat ning gunung. Itu tugas sampean. Apabila sampean iki kuatnya iman, hidup itu wujudnya Allah bukan sifat, didorong dengan dzikir ning ati Allah, monggo dikira Allah. Tapi nek gak sampean sertai sirul asrar, bodar roh iki engko dadi roh ingkang takabur gara-gara mendapatkan karomah, gara-gara mendapatkan makom mukasyafah. Hati-hati. Wis minimal lah wis sirul asrar mawon sampean tekankan sesuai dengan Allah dawuh di dalam surat Al-Insan 2526. Allah mengatakan
Muhammad, pagi, siang, sore, malam, sibukkan hatimu untuk mengingatku. Ini maksudnya mengingat, yakin lan sadar hati iki bahwasanya semua yang punya gerak itu adalah hidup. Wis kuatmu hatimu. Baik dikala pagi, siang, sore, malam Anda waktunya itu sempit, maksud sepi maksud saya, ataupun rame, silakan. Memang Pak, waktu rame agak susah. Kita campur teman, bicara sama siapapun, sosialisasi di tengah, terus hati ini memandang Allahnya, itu memang susah. Kalau dibandingkan waktu kita sendiri, waktu sepi, entah di kamar sendiri, di muka rumah sendiri, di depan rumah sendiri, malam hari, terus hati ikut berjalan imannya, rasa ini lebih mudah seperti ini. Tapi jadikanlah antara sepi dan ramai itu sama. Caranya bagaimana? Sesering mungkin hatimu untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Itu pemantapan yang pertama. Pemantapan yang kedua, manakala Anda nanti Bapak Ibu sudah masuk di dalam ainul basyirah atau bertemu hidup itu, bertemu loh ya, bertemu roh, bertemu hidup, baik roh maupun nama hidup itu sudah tiada, terjadilah kosong. Itu namanya ahad. Kalau boleh saya katakan, tandanya nanti ibu bapak jangan heran kalau perkara apapun yang bersifatkan duniawiyah wis gak membekas. Dihadapkan miskin gak susah, gak gelisah, gak khawatir. Dihadapkan Allah kaya pun juga tidak akan bisa merubah imannya pada Allah. Jadi gak ngefek. Karena apa? Itulah yang kusebut hatimu hidup. Itulah yang kusebut ruhmu itu hidup. Bukan ruh mati, tapi ruh hidup. Sampai lihat di lautan berapa macam banyak ikan jenisnya. Dia tidak hanya satu hari ada di air yang asin, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi mengapa ketika kita ambil, kita pancing, kita jaring, terus kita goreng tidak terasa asin? Padahal tiap hari dia campur dengan air asin. Mengapa? Sampai tahu iwak tahu itu. Sampai kum ning baskom kasih uyah, gak usah 1 hari 1 malam, 1 jam. Goreng terasa asin enggak? Asin. Itulah perbedaan seseorang manakala ruhnya sudah hidup, tatkala dikum atau dimasukkan di di duniawiyah, miskin, kaya, jabatan dan tidak, nggak akan pengaruh. Tetapi bagaimana ikan kalau itu sudah mati, terus kamu dikum itu apa no? Direndam di air laut, gak usah ngomong hari, 1 jam aja, angkat, goreng, terasa asin. Begitu juga ruh kita ketika dalam kegelapan. Mengapa jadi gelap? Mengapa Allah jadi samar? Karena posisi ruh kita itu mati.
belum hidup masih mati. Akhirnya mohon maaf, ketika kita dihadapkan ekonomi terpuruk, susah apa senang? Susah. Rasa khawatir, rasa gelisah dan lain sebagainya. Apalagi hutang masih banyak, tiap hari ditagih orang hutang. Waduh, pusing Pak kepala ini. Belum lagi istrinya minta cerai. Pak, dulu memang saya hidup sama pean serba mewah, punya mobil, punya rumah. Sekarang bangkrut Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa seperti hidup seperti ini terus menerus sengsara. Aku sengsara. Udah, kita pisahan aja gitu. Ada ya orang perempuan seperti ini? Ada. Tapi bukan yang ada di sini lah. Lagi itu Bung, enggak ada. Ketika abang beruang, abang disayang. Ketika abang nggak punya uang, itu gara-gara karena hati kita memang gelap, susah Pak. Coba kita tadi bicara tentang masalah takdir yang nggak enak diberikan. Sekarang yang enak aja, bisa beli rumah, bisa beli mobil sembarang mewah, sembar apapun, jabatan itu juga. Aku yakin ada rasa khawatir. Apa? Kehilangan. Sampai takut kehilangan. Diewangi mateni kancani. Diewangi udah mana? Tidak gitu. Saya kutaruhkan pangkat dan jabatanku biar enggak hilang. Dibelani ya. Dibelani saya berani membunuh orang lain dengan nanti skenario aku bikin supaya saya tidak merasa bersalah. Wa makarullah wa makaru wa makarullah wallahu khairu makirin. Sita, kau tidak akan bisa menipu Allah, nggak bisa. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu sesuatu yang belum kau lakukan, apalagi sesuatu yang sedang dan sudah kau lakukan. Kok insya Allah tahu? Ya Allah di dalam diri kita, Allah di dalam diri kita, di dalam hati Allah tahu kerentek ini apa, tahu, mencanangkan, merencanakan, nah gitu dah. Karena Allah meliputi di situ. Allah di luar, fakta di lapangan. Orang lain boleh tidak tahu, tapi Allah jangan harap Anda tidak akan pernah tahu. Jangankan di luar, di dalam pun sebelum terjadi itu Allah tahu. Hidup itu innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah iku ya'lamu, ngawerwi, mengetahui ma ing apa fis sudur kang ono ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Tahu. Akhirnya kebongkar, cuman belum berani ngomong motif. Belum berani ngomong motif. Ya sebuah kok motifnya dibuka pisan apa ora ya gak ngerti. Saya gak viral-viral ini ku Pak. Jadi kula nggih ngikuti viral mawon, penak ngoten. Pun. Itu perkara yang mengenakkan terhadap kita. Apakah pangkat, jabatan, rumah, uang, apapun. Ada rasa kekhawatiran. Apa? Kehilangan. Dengan rasa kehilangan di dalam hati kita yang selalu menghantui itu loh Bapak Ibu, akhirnya lama-kelamaan di dalam hati kita yang namanya hubbus syahwah tidak bisa hilang, sampai Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 6 ya,
fi qulubihim maradun 9 apa 6 tolong nanti dicek. Fi qulubihim maradun fazantahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Maka semakin gelaplah ini, bertumpuk-tumpuklah. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk maka siksamu akan semakin pedih, disebabkan karena perbuatan yang ada di dalam hati. Dengan begini saya berpesan, tolong Bapak Ibu yang masih gelap, lekaslah ndang terangkan hatimu terhadap Allah lewat zikir yang kumaksud ini. Kalau belum menerima ajarannya, otomatis terimalah ajaran di dalam tauhid ini. Belajarku kemana? Wis gak usah doa toh, sampean buka channel Ponpes Jaya Baru san belajar teng mriku, mengki langsung nek gak paham takok ning nomor kula wonten. Wis. Atau di sekitar sini ada banyak teman-teman yang sudah senior, sudah melampah di sini, udah tanya aja sini. Ya tah? Lah, Bapak Ibu kalau sudah di sini merasa kurang terang, pun pemantapan pertama, sibukkanlah pagi, siang, sore, malam senantiasa mengingat Allah. Terus yang kedua, apa pemantapan yang kedua? Ini Pak, mungkin sampai purun ngelampai napa mboten terserah. Sing jelas inilah faktor di mana harus dilakukan tatkala tidak ada tanda-tanda sebagai berikut. Kalau di dalam hati panjenengan belum merasa dirimu itu selalu diikuti Allah, dipantau Allah, atau disawang Allah, dan juga Anda belum ada tanda-tanda bahwasanya yang berlaku semuanya itu Allah, maka lakukanlah yang namanya birriyadotin. Aslinya anak terus sih, wal azkari, birriyadoti wal azkari. Wal azkar tadi sudah saya sampaikan, selalu berzikir mengingat Allah. Riyadoh ini apa? Riyadoh prihatin, kurang ono turumu, kurang ono manganmu, kurang ono ngombemu. Artinya ojo mangan nek gak luwi, ojo turu nek gak ngantuk, ojo ngombe nek gak ngelah. Dan ini dulu dilakukan oleh para wali-wali Allah. Sampai mereka itu tangkinya, tahu tangki Pak? Wetenge gak jembling keten iki. Jadi Pak, dulu itu memang larang sandang, larang pangan. Yo pantes. Mau makan mah apa yang dimakan? Mending sekalian luwe lah gitu yo. Lapar. Orang lapar itu susah tidur. Digunakan zikir terus menerus. Jangan panjenengan gak tidur nang tetangga ngerumpi ghibah orang lain. Ojo, kumpul-kumpul kita sharing, membicarakan ilmu tentang tauhid. Nanti deh ada kurang paham, nanti bisa langsung tanya atau video call lah gitu tak? Allah itu murah sekali Pak, murah. Memberikan waktu, memberikan ilmu itu murah tanpa ada tendensi. Tapi berat Pak memang.
kita nggak makan kalau nggak lapar, kita nggak buru tidur kalau nggak nggih berat memang. Tapi seberat apapun kalau sudah kau niati, aku yakin jadi ringan. Atau gini, anu aja Gus, saya tak puasa Daud, silahkan. Aku tak puasa nadar nang Allah, puasa terus untuk mencegah makanan dan minuman. Saya niati untuk membersihkan kotoran hati, monggo. Luwe sampai nek sebab poso itu nggak ada efek penyakit lambung. Tapi luwe sampean lapar sampean sebab kelaparan gitu, kalau sing dipangan beda wae. Akhirnya mah yang terjadi, asam lambung naik, akhirnya dadi liver, bahaya. Tapi nek sampean niati puasa tirakat nang Allah supaya lekas diterima Allah cinta sampean, ojo wedi mai kambung, ojo. Allah tahu sendiri semuanya apa yang dimaksud oleh hambanya terhadapnya. Hati pemantapan sampean yang kedua adalah birriyadoti, apa? Prihatin. Aku yakin jangkep setahun tangki sampean bakal melorot. Ya, tangki iki tambah sempit, melorot. Terus ibu-ibu yang ngono, kadek diet gak usah, cukup diriadoh iki mawon. Nah. Aku yakin justru kok di situ ada terapi penyakit berat sampean apa? Kolesterol, linu, asam urat, gula ilang Pak. Sampean pokoknya mangani kudu teratur, pohong ketela, wis gak aneh-aneh, wis aman kok. Omane tempe apa tadi namanya? Mendoan. Mojokerto nggak ada mendoan gitu. Tadi itu aku guyon, lah ya tempe kok ombo ya, cara ngirise ya opo. Ternyata di situ bikinan sendiri, tidak seperti tempe-tempe yang dijual untuk ikan gitu tah. Makanya kok tipis-tipis. Pun Bapak Ibu, kalau sirul asrar ini sudah menuai di dalam hatimu, selalu berkumandang terus, maka jangan heran kalau dirimu itu sudah tidak gak terpengaruh dengan gebyare dunya. Ojo heran, hati sampean akan selalu bercinta pada Allah. Itu yang pasti, seperti itu Pak. Itu yang pasti. Sehingga ketika sampean dihadapkan aktivitas apapun bentuknya, sampean sibuk mendahulukan bertemu Allah. Sibuk mendahulukan bertemu Allah. Bahkan kan sudah dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ini, kalau kau sudah melepaskan cintamu terhadap selain aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala kesalahan jiwamu atau ruhmu dari perkara-perkara selain Allah, dan juga mengampuni daripada kesalahan-kesalahan jasadmu ketika kau berlaku maksiat. Ini penak toh? Jenengan iki dijak penak ambek Kanjeng Nabi, dijak penak ambek guru-guru sampean kali kula, kate ra gelem iku piye? Wis umpama Gus kula mboten siap, dereng siap kula nglakoni ninggalno sakliyane Allah. Terus aku takon, siapmu kapan? Kapan matimu? Jawabi mboten semerap, tidak tahu. Lah ngoten nggih. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ingat Pak, di belakang kita semuanya yang hadir atau yang tidak hadir, hadirnya di YouTube, ingatlah pasti kita ditunggu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, itu pasti. Kapan datangnya kita tidak akan pernah tahu. Yang saya khawatirkan terhadap umat manusia inilah
ketika saat itu datang, posisi hati Anda itu masih gerumbul, ngerti gerumbul? Masih penuh dengan tanaman hubus syahwah. Ketika saat itu, mengapa Allah mengatakan dunia, alam dunia, terus alam akhirat, di tengah-tengah itu ada alam namanya barzah. Mengapa Allah katakan? Karena alam barzah itu adalah sebagai alam pembatas antara dunia dan akhirat. Mana pembatasannya antara ruh dengan Allah, sehingga ruh gak bisa ke Allah. Mana pembatasnya? Air sungai tawar, semuanya mengalirnya akhirnya ke muara laut. Pembatasnya apa? Dinding yang tebal. Makanya maknanya barzah itu adalah dinding yang tebal yang tidak mungkin bisa kau keluarkan. Inilah maksudnya dinding, Pak. Hijab antara dirimu pada Allah. Apa itu? Iki makhluk iki. Makhluk di dunia iku lho dadi hijabe antara ati panjenengan dengan Allah. Ilang no iku ya niki wau yang ku sebut pohon hubus syahwat. Caranya bagaimana? Ya dikira awamu terus menerus, khususnya dikir sirul asror atau didukung dengan dikir sir huwa hu Allah, atau gini aja, Allah sambil hatimu ngeroso anane urip nok nggone dirimu. Itulah wujudnya Allah yang berkendak semuanya apapun. Kalau ini sudah panjenengan lakukan terus menerus, pasti panjenengan nanti akan dihadapkan macam atau bentuk zikir yang terakhir. Inilah puncak, Pak. La ilaha illa ana. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya. Anbiya ayat 25. Ini inti kunci daripada seluruh ajaran Rasulullah. Mulai syariat sak hakikate intine wonten mriki. Di situ dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tolong dicek Al-Anbiya 25 leres napa? Salah 25 apa 26? Mungkin nggih saling apa? Saling nasihati, Pak ya. Maksudnya kula piyambak nggih ya kadang ono salahi. Lha ngene lah. Jadi saya selalu open atas koreksi di situ, karena aku juga manusia sama jenengan. Yo kegawan salah, kegawan keliru. Di situ dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Hei Muhammad, ya. Saya tidak akan mengutus satu utusan mulai Adam sampai awakmu kecuali ila nuhi, membawa wahyuku. Inti daripada wahyu berbentuk apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa? Tidak ada Tuhan kecuali ana. Ora ono pangeran kecuali aku. Artinya gini, Pak. Kalau sudah bicara saya, anta sudah tidak ada. Huwa nggak ada. Allah juga tidak ada. Artinya kita sebagai umat Muhammad itu kita diarahkan supaya peradaban hati kita, jiwa kita, pendidikan itu supaya sampai ke makrifat. Sebab kesempurnaan Islam itu tidak hanya di syariat toh, harus sampai thariqat, hakikat dan makrifat. Bila mana sudah mencapai tingkatan makrifat,
Itulah kesempurnaan Islam. Saya yang bertanya sing gelap, apa sih syariat, apa sih thariqah lah gitu toh, apa sih hakikat dan makrifat itu? Oke, sederhana saja saya akan kasih pengertian. Syariat adalah sistem ilmu kurikulum. Nah, gampangannya kurikulum. Ilmu atau sistem. Dengan sistem ini maka perbuatan jasad nanti akan benar. Lah, jasad itu dikasih Allah yang namanya thariqah. Apa thariqah? Jalan. Mana thariqah Kanjeng Nabi? Apakah ada Kanjeng Nabi pada waktu dulu itu ada Nasabandiyah, Qadariyah, Satoriyah dan lain sebagainya? Enggak ada. Terus thariqahnya Kanjeng Nabi apa? Lah gitu lah. Bapak Ibu, semua aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap Muhammad iku arane thariqah. Makan thariqah, minum thariqah, salat thariqah, ngaji thariqah. Apapun aktivitas sebutan yang dilakukan jasad, semua hakikatnya itu disebut thariqah. Itu jalan, itu fasilitas yang dihadapkan Allah untuk kita supaya roh ini bisa bertemu terhadap Allah. Ditoto ilmu syariate nang thariqah supaya jasad bener. Oke. Lah, apa hakikat itu? Adalah tujuan. Tujuan itu kalau tidak diberikan sistem atau kurikulum, maka tidak bisa benar makrifat jenengan. Contoh, apa tujuanmu sholat? Ketemu Allah. Nah gitu lah, menghadap bertemu Allah. Berhubung tidak diterima ajaran tauhid untuk makrifat Allah, tadi ketemu siapa jenengan sholat? Tak jewer kupingmu nek ngomong ketemu Allah, nek ati iki mangsik gelap. Lah ngoten nggih. Allahu Akbar. Iya, mari ngono kate ngaji. Ketemu jangan. Jadi mari ngiris-ngiris jangan lodeh, iwak kelotok. Wis ngerti ledeh gak kapok. Allahu Akbar. Anak kucing meong. Loh, enggak omongan. Iwake klothok. Wis biasa ngaten iki. Ini pun juga terjadi pada diri saya, jenengan setawaya proses-proses yang dulu-dulu seperti itu, Pak. Lho nggih. Karena masih gelap di sini. Lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hal yang seperti itu Bapak, memang saya katakan wajib untuk berjalan. Karena itu proses pembentukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaiki proses sangkaning paraning dumadi, sangkan paraning dumadi. Memang itu hukum sunatullah memang seperti itu. Nah, di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kamu kecuali saya berikan wahyu untuk menyampaikan terhadap umatku, terhadap hambaku. Apa? Ya niki, ilaihi annahu la ilaha illa ana. Niki ana terus ya Pak, fa budun. Artinya gini, nanti kalau panjenengan itu sudah sampai pada zikir, melihat, ketemu, melihat Allah dan menyatakan, hidup pada diri jenengan akan berkata, aku Allah. Hidup loh Pak sing berkata, bukan roh tadi. Roh iku hilang pun, roh iku fana. Jadi keegoan sampan iki sudah fana.
keakuan kita sebagai hamba yang tadinya duduk di takholli itu sudah fana, jenengan sudah tiada. La ibsarun wa mubsarun wa basorun, yang menghadap sudah tidak ada, yang dihadap tadi yang nama Allah sudah tiada, mata untuk melihat juga tidak ada, yang ada siapa? Paham? Ini nek cara Quran dikatakan laisa kamislihi syai'un. Tapi nyata ini. Ini akan nyata manakala sakliyani ini enggak ada dalam hati kita. Caranya meniadakan itu gempur aja dengan dzikir, gempur aja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-Anbiya, Al-Ahzab, ya, surat ayat Ibrahim lali kula. Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, sudah percaya tentang ajaran Rasulullah dinul haq, berzikirlah, ingatlah kamu pada Tuhanmu dengan sebanyak-banyak mengingat atau berzikir. Hanallah, gamblang, pokoknya gamblang. Terus ono pertanyaan, Gus, umpama aku gak zikir, merasakan langsung zikir aku Allah, Allah aku, bagaimana? Gitu dah. Bapak Ibu, wong bayi nek durung wayahe metu, bayi ini medal mboten? Mboten nggih. Nek wis wayahe metu masih kok empet, medal mboten? Medal. Artinya di situ ada momen tersendiri, nanti hidup akan berkata la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Lagi dikatakan di dalam surah At-Toha, surat Toha Pak ya, ayat 14 itu menceritakan posisi uzlahnya Nabi Musa. Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, innani sesungguhnya saya, hidup mang lho Pak sing ngomong Pak, duduk hidup jeneng lho ya, sifat bukan, sesuatu yang tidak bisa kau sebut itu akan berkata, bahasa Islami yaitu Allah wujudi, sesungguhnya saya, innani ana, ya saya iku Allah, innani anallah, sesungguhnya saya itu Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu yang berkata adalah Allah, bahasa syariati ya. Ternyata hidup pada dirimu manglo, di luar, di dalam, itu berkata seperti itu. Apakah jenengan dengar? Dengar. Makanya kayak wong edan, wong liya ngaran arek iku kok ngelamun padahal ngrungokno dawuh-dawuh wahyu Allah. Terus sih surat At-Toha ya apa Pak? Coba. La ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Fa'buduni, si coba dulu dibuka. Aqimis sholata li dzikri. Udah, aqimis shalah, teruskan, latihan terus untuk zikir nang Allah. As-shalah, ketemu Allah. Latihan terus untuk ketemu Allah. Di setiap aktivitas berarti kita berzikir. Iku aqimis shalah. Dzikri krono arai kanggo iling nang Gusti. Nek bahasa syariat ngene iku mang, ya salat terus sing salat kanggo iling nang Gusti. Ternyata aku salat iling manuk. Lho nggih Pak. Bah aku sampeyan dadi kiai utawa gak dadi kiai, selama hati masih bercokol jenenge hubus syahwat, teleka nek eling nang Allah. Suarane mawon Allah,
tapi hati teringat manu. Iya yo, wis aku sumpek mang aku isin ambek ibuke gak iso. Wis akhirnya meneh golek jamu-jamu. Wong aku lanang kudu gagah. Loh, mulai terbawa Pak di dalam sholat. Loh, kita semua laki-laki ngalami loh Pak, ketika dibutuhkan oleh istri-istri kita pernah ngalami ini nggih pernah muniku waktu sholat nggih kepikiran yoan. Heran pokoknya. Apa jawabannya? Itu karena kita masih tenggelam di dalam dunia kesenangan ini. Saya beranikan katakan ini, walaupun ini ibarat api, manakala ku genggam terus akan membakar diriku, tidak ada masalah. Tapi kalau ini ku lepaskan akan membakar yang lain, itu artinya saya ngejarno apa? Membiarkan umat ini tersesat di dalam ini, sementara saya ada potensi untuk mengubah ini, saya diam. Akhirnya apa? Hati panjenengan terbakar terus. Makanya surat Al-Baqarah 257 di situ terakhir dikatakan ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka akan dimasukkan dalam satu keluarga ashab, yang ashab itu di dalam nar itu api itu panas sampai selama hidup di dunia, katakan 70 tahun hatinya panas terus. Nek diwenehi gak enak panas loro, nek diwenehi enak khawatir, jadi bingung dan lain sebagainya. Muniku sampai mati, boso wis mati mlebu alam barzah, otomatis gelap, tak pastikan gelap. Karena barzah maknanya di sini, manakala ruh sudah dimasukkan barzah, maka dia tidak akan bisa keluar dari ini, keluar ke dunia lagi atau ke akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Iku syariat. Ternyata manakala ruh itu dimasukkan dalam barzah, hawa nafsu yang disebut pohon iki susah keluar. Hanya bisa keluar satu jalannya, apa? Pertolongan dari Allah. Bentuknya Allah menolong, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah zat yang maha suci hidup. Walladzi arsala. Allah gak ono tulisan Allah. Huwa ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pun kalau dimaknani secara syar'i, huwa utawi Allah iku alladzi urip dulur. Wujude Allah iku urip. Dalam bahasa dunia dikatakan zat, ya. Arsala yang mengutus sopo alladzi rasulahu ing utusane alladzi. Siapa? Muhammad. Zaman kenabian. Saiki diteruskan ke khalifah diteruskan tabi'in as-sholihin bil huda, dengan membawa petunjuk di sini untuk sampai iku merangi nafsu, untuk membongkar yang namanya pohon hubus syahwah. Wadinil haq iku diwadahi agama yang bertauhid, berarti ajarannya ilmu tauhid. Ini sing kula sebut tingkatan hakikat supaya bisa masuk nuju nang makrifat. Wadinil haq liyudhirahu ala dini kulli, untuk membersihkan jagate ati iki sing gelap menjadi terang, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita supaya hilang kotoran hati. Inilah yang kami sebut pohon hubus syahwah ini yang menggerogoti hati.
Akhirnya roh ini nanti akan bebas dari perbudakan hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafir, walaupun itu disampaikan di tengah umum atau di tengah-tengah orang yang tidak suka terhadap ilmu hakikat ini sebagai pegangan saya sampai detik ini. Mengapa saya berani mengatakan di tengah umum? Sampai masuk di dalam dunia maya yang disebut YouTube ya. Udah, semua juga karena Allah. Pegangan saya ini. Urusan resiko komentar sing miring terhadap hal ini udah saya anggap biasa saja. Sebenarnya kami menyampaikan hal ini Pak mulai sejak tahun 2000 sebetulnya itu. Cuman 2000 sampai 2005 itu saya sembunyi-sembunyi. Hanya terhadap jamaah khusus di pondok sana. Terlepas 2005-2006 baru saya keluar. Artinya sudah tidak sembunyi lagi sampai detik ini. Lah, mengenal YouTube itu ada di tahun 2014 kalau nggak salah. Setelah kami mondok 3 tahun. Loh iya Pak, mondok Pak. Jadi tak anggap mondok loh Pak, walaupun di penjara saya anggap mondok. Berarti mondokku biyen kurang luwih, kurang suwi. Nah, di pondok nomane. Tapi saya ngerti apa maksud Allah saya di penjara. Supaya saya nanti cerita tentang di dalamnya penjara itu tidak katanya. Makanya kiai nek durung mlebu penjara kurang sempurna. Ngoten. Gitu ya Pak ya. Urusan kasus terserah sampean. Gampang Pak nek golek kasus. Ya, di Jakarta sekarang iso mlebu penjara gampang, mateni wong kasus. Wis gak berat-berat cek tahu ngincipi, oh, ada orang lewat tonyok saja gitu. Nggak ada perkara, biar lapor polisi, biar kita dipenjara. Mudah sebetulnya itu masuk penjara itu. Tapi nggono penjara ada enaknya, ada tidaknya. Enaknya apa? Kita tidur dijaga. Aman nggih, makan dikasih, nggak usah kita bekerja dikasih. Cuman nggak enaknya nggak bisa ketemu anak dan istri, itu aja. Gampang toh, makan ya sampai nggak bekerja tiap hari, makanya 3 kali Pak, 3 kali. Enak wis, di situ tidur ya dijaga oleh sipir, nggak mungkin. Mau ada ancaman nggak bisa karena dijaga. Wis enak tok. Sampai di rumah sampai di sing jaga. Nggak ada hansip nggak ada. Gitu. Udah. Itulah pengalaman-pengalaman. Terus yang dimaksud barzah secara hakikat itu apa? Ya penghalang antara ruh dengan Allah. Itulah hubbus syahwat. Siapa Anda ketika di dunia ini sudah terang, yang gelap sudah terang, ketika dia meninggal tak jamin nggak akan masuk di dalam alam. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Walaupun ini masih dibantah oleh orang-orang yang membatalkan hukum hakikat, nggak apa-apa. Apa bantai? Ya jelas nang barzah. Wong kiamat belum datang kok. Bagaimana Rasulullah ketika bercerita kekasih Allah ketika pulang ke rahmatullah kalbarki seperti kilat, gak kadik proses bigoiri hisab. Ayo kok ada alam barzah. Ternyata dibuka di dalam Al-Quranul Qadim, ternyata yang disebut alam barzah adalah alam yang membatasi antara ruh dengan Allah, sehingga ruh itu tidak bisa melihat wujudnya Allah, nyatani Allah. Apa itu? Ya hubbus syahwat. Perkara selain Allah itu yang menghalangi hati kita, akhirnya tidak bisa sampai pada Allah. Bapak Ibu, untuk pemantapan yang terakhir, jenengan dasar-dasar sudah clear,
yang paling penting birriya wal adhkar niki. Wal adhkar. Pagi, siang, sore, malam lakukan, perbanyak ingatmu pada Allah. Urusan aktivitas dohirnya apa wae terserah. Saya tidak membatasi. Enggak. Terus zikir maupun saya tidak membatasi. Sak mampu panjenengan. Tapi ingat satu hal, manjada wajada. Siapa yang tekun akan cepat ketemu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya antara alam gelap dan alam terang, alam gelap itu terjadi pada golongan ahli hijab. Siapa ahli hijab? Ahli yang masih kenal tauhid di tingkatan la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa. Ini ahli hijab. Dan di sini penuh karomah, penuh kemukasyafahan. Justru dengan kemukasyafahan akan menutupi antara ruh dengan Allah, sehingga kami sebut sebagai barzah. Ya. Sedangkan yang terang ini, mohon maaf, golongan yang terang adalah golongan ahli syuhud, di mana golongan yang sudah mengikuti lakune Kanjeng Nabi baik dari syariat sampai hakikat menuju ma'rifat. Dikatakan terang karena di dalam hatinya sudah mati namanya pohon hubus syahwah. Akhirnya yang nyata itu Allah. Tandanya dia pasti mengikuti, sudah melewati zikir atau tauhid la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Inilah ma'rifat pada Allah. Itulah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan terkait surat Al-Baqarah 257 yang menerangkan tentang masalah golongan dua, yaitu golongan gelap dan golongan terang. Golongan yang dimana dia menjadikan nafsu sebagai imamnya, menjadikan nafsu iblis sebagai tuannya, akan menjadikan gelap hatinya pada Allah. Tapi bagi golongan yang terang benderang, menjadikan hidup atau Allah itu sebagai imamnya atau kekasihnya, sehingga disitulah Allah akan merubah hatimu yang asalnya gelap menjadi terang. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali banyak yang perlu disampaikan, kami persilahkan, monggo.